Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktif Bulhak. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan dalam meningkatkan partisipasi sipil. Nah, ini dari salah satu mata kuliah PKN yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Dadang Yudhistira. Nah, selanjutnya yaitu definisi partisipasi sipil. Apa itu partisipasi sipil? Partisipasi sipil ini merujuk pada keterlibatan aktif individu dalam urusan masyarakat atau politik yang tidak terkait dengan pemerintahan formal. Nah, ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh warga negara untuk mempengaruhi proses politik, kebijakan publik, dan kehidupan sosial, seperti partisipasi sipil dalam pemilihan umum, kampanye, advokasi, demonstrasi, petisi, dan kegiatan sukarela lainnya. Nah, partisipasi sipil adalah salah satu elemen penting dalam demokrasi, menyuarakan pendapat mereka, mempengaruhi kebijakan publik, dan memperkuat legitimasi institusi-institusi demokratis. Oke, yang selanjutnya yaitu pentingnya partisipasi sipil dalam konteks demokrasi. Pentingnya partisipasi sipil dalam konteks demokrasi modern tidak dapat diabaikan begitu saja. Nah, berikut ini beberapa alasan mengapa partisipasi sipil itu sangat penting. 1. Menguatkan legitimitas demokrasi. Dengan adanya partisipasi sipil membantu memperkuat legitimasi institusi demokratis dengan memastikan bahwa keputusan politik mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu mengaktifkan warga negara. Partisipasi sipil ini mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam urusan politik, membantu mereka merasa memiliki peran dalam pembentukan masyarakat dan negara mereka. Yang ketiga, menjaga akuntabilitas pemerintah. Dengan partisipasi sipil yang kuat, masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja pemerintah serta memastikan pertanggungjawaban mereka terhadap politik. Yang keempat yaitu mendorong perubahan sosial dan politik. Nah, partisipasi sipil memfasilitasi adopsi perubahan sosial dan politik yang diperlukan untuk menjawab tantangan dan aspirasi masyarakat. Adapun yang kelima yaitu menghadirkan beragam perspektif. Dengan melibatkan berbagai kelompok dan komunitas, partisipasi sipil memastikan bahwa sebagai pandangan dan kepentingan tercermin dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat yang keenam yaitu mempromosikan keadilan sosial. Nah, partisipasi sipil dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan hak asasi manusia, yaitu HAM, kesetaraan gender, keadilan sosial, dan nilai-nilai demokratis lainnya. Yang ketujuh yaitu mengurangi potensi konflik. Dengan adanya partisipasi sipil ini mungkin warga negara untuk menyalurkan aspirasi mereka secara damai dan teratur. Nah, partisipasi sipil dapat membantu mengurangi keterangan sosial dan politik dalam masyarakat. Secara keseluruhan, partisipasi sipil adalah pondasi penting dari demokrasi yang sehat dan dinamis, yang menegaskan peran aktif warga negara dalam membentuk masa depan mereka sendiri dan negara mereka. Yang selanjutnya yaitu pendidikan politik. Nah, pendidikan politik adalah proses pendidikan atau pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu tentang sistem politik, proses politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta nilai-nilai demokrasi. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan warga negara agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat.
baik sebagai pemilih, anggota masyarakat yang sadar akan hak-hak mereka, maupun sebagai pemimpin masa depan yang bertanggung jawab. Pendidikan politik tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang struktur dan proses politik, tetapi juga mengembangkan keterampilan kritis, analitis, dan partisipatif yang penting dalam mendukung demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari pendidikan politik ini? Tujuan dari pendidikan politik, satu, meningkatkan pemahaman tentang sistem politik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan partisipatif. Yang ketiga yaitu mendorong kesadaran politik. Yang keempat, memupuk nilai-nilai demokrasi. Yang kelima, mengurangi ketidakpahaman politik. Selanjutnya yaitu membangun keterampilan kritis dan analitis. Dan yang keenam, memperkuat partisipasi sipil. Yang terakhir yaitu menumbuhkan pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, dengan adanya partisipasi sipil ini, tujuan ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih terlibat, sadar akan hak dan kewajibannya, serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendukung dan memperkuat demokrasi secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mengapa kesadaran politik itu penting? Kesadaran politik sangat penting karena beberapa alasan utama yang berdampak pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa kesadaran politik itu penting. Yang pertama yaitu partisipasi aktif dalam demokrasi. Kesadaran politik memungkinkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan memahami isu-isu politik, kebijakan, dan hak-hak mereka. Nah, warga negara dapat membuat keputusan yang lebih baik, memilih pemimpin atau mendukung inisiatif tertentu. Yang kedua yaitu pengawasan terhadap pemerintah. Dengan pengetahuan politik yang baik, masyarakat dapat memastikan bahwa pejabat publik bertindak sesuai dengan kepentingan umum. Kesadaran politik membantu mengidentifikasi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan yang merugikan. Yang ketiga yaitu pembentukan opini yang terinformasi. Kesadaran politik membantu individu membentuk opini berdasarkan informasi yang akurat dan analisis kritis daripada sekedar mengikuti pandangan umum atau propaganda. Hal ini penting untuk diskusi publik yang sehat dan pengambilan keputusan yang baik. Dan yang keempat yaitu perlindungan hak-hak sipil. Nah, hak-hak sipil pun perlu dilindungi. Dengan pemahaman hak-hak sipil, politik dan sipil mereka, warga negara dapat melindungi hak-hak tersebut dan melawan pelanggaran atau diskriminasi. Nah, kesadaran politik juga membantu dalam memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Yang kelima yaitu keberlanjutan pembangunan sosial. Kesadaran politik mendorong warga negara untuk terlibat dalam isu-isu sosial dan lingkungan yang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perubahan iklim. Nah, partisipasi aktif dapat membantu membentuk kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam yaitu peningkatan kualitas kepemimpinan. Dengan warga negara yang lebih sadar secara politik, ada tekanan yang lebih besar bagi para pemimpin untuk bertindak secara
transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, ini membantu meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pemerintahan. Yang ketujuh yaitu peningkatan kesadaran sosial. Kesadaran politik seringkali disertai dengan peningkatan kesadaran sosial, di mana individu lebih peka terhadap masalah ketidakadilan sosial, ketimpangan dan hak-hak asasi manusia. Ini bisa memicu gerakan sosial yang positif dan perubahan yang konstruktif dalam masyarakat. Dengan demikian, kesadaran politik adalah fondasi penting bagi demokrasi yang sehat dan berfungsi, serta terciptanya masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan politik meningkatkan kesadaran politik. Pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran politik. 1. Peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, peningkatan pengetahuan tentang isu-isu politik dan sosial. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang selanjutnya itu pengembangan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan partisipasi politik, sosialisasi politik menghadapi tantangan globalisasi. Nah, dengan adanya ini, dengan demikian, pendidikan politik adalah alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran politik dan memastikan partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus atau contoh yang konkret, seperti edukasi politik melalui media sosial di Indonesia. Di Indonesia, berbagai inisiatif pendidikan politik menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Misalnya gerakan Ayo Nyoblos. Nah, menggunakan platform sendiri ini, Instagram, YouTube, dan Twitter, Facebook, untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kampanye ini berhasil meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam pemilu 2019. Nah, kesimpulannya adalah yaitu dari peran pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi sipil adalah bahwa pendidikan politik memiliki peranan yang penting dalam membentuk warga negara yang aktif secara politik dan sosial. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses politik, meningkatkan pemahaman tentang isu-isu publik, serta mengembangkan keterampilan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum, diskusi publik, atau advokasi untuk pembaharuan sosial. Pendidikan politik juga membantu meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperkuat pengambilan keputusan yang bebas, pengetahuan, dan partisipatif. Selain itu, pendidikan politik juga dapat membantu mengurangi polarisasi politik dengan meningkatkan dialog antar kelompok dan mempromosikan toleransi terhadap pandangan yang berbeda. Dengan demikian, kesimpulan utama adalah bahwa pendidikan politik bukan hanya penting untuk mengembangkan warga negara yang sadar akan politik, tetapi juga untuk memperkuat fondasi demokrasi dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial negara mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.